Huruf Rafi berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa duduk kembali. Sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib yang judulnya Garuda Pancasila. Tahu kan lagunya? Tahu. Ya, sekarang semuanya berdiri dengan rapi dan siap menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekian. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya siapa yang tidak hadir hari ini? Dada sakit, terus Resya sakit, Andika sakit, terus Yohanes sakit, Tiara juga sakit. Berarti total ada 5 orang yang tidak masuk ya. Caca, Andika, Yohanes, Resya, sama satu lagi. Apa? Ya. Ya, ada 5 orang yang tidak masuk. Nah, sekarang coba yang seragamnya masih belum rapi dirapihin dulu. Jordan udah rapi? Udah. Semuanya dimasukin bajunya ke dalam celananya, ke dalam roknya. Ya, udah rapi. Oke, siap. Sekarang sebelum mulai pembelajaran supaya semangat kita gerak-gerak dulu. Yuk, berdiri lagi semuanya. Silakan keluar dari mejanya. Di sebelahnya aja, di samping bangkunya, nggak usah ke depan-depan. Samping bangkunya aja. Bagus, agak kesini ya. Tahu nggak lagu Kalau Kau Suka Hati? Senang ya hari ini. Yuk kita menari dan menyanyi. Hora! Tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka
Kemudian menunjukkan hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan. Nah, sekarang coba kita baca dulu. Satu orang satu paragraf baca. Siapa yang pertama? Siapa? Bagas, boleh kelihatan? Dari keberlangsungan sampai sini saja di pada sini aja. Baca judulnya. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Keberlangsungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan berhijau dan mampu membuat makanan sendiri. Ya, oke, lanjut. Naura. Makhluk hidup Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang makan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Dan ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Lanjut ke paragraf selanjutnya. Coba baca Radit. Energi mengalir dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara kelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen melepas energi kepada konsumen itu lalu menjadi masa konsumen yang lain. Masa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian masa dan aksi masa akan melepas energinya kepada pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi energi dialirkan dari produsen kepada konsumen dan Di dalam dalam rantai makanan. Ya, betul. Oke. Nah, kalau kita lihat nih dari teks ini menyimak nggak tadi? Tumbuhan mendapat energi dari matahari. Kita belajar ya tentang fotosintesis, ya kan? Nah, hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau dari hewan sendiri. Karena ada hewan yang pemakan tumbuhan, ada hewan yang pemakan apa? Hewan juga gitu. Nah, sekarang ibu mau tanya, dari mana? Apa yang dimaksud dengan energi? Ada yang tahu energi itu apa? Jadi ya, paragraf pertama. Ini paragraf pertama banyak nih, ada berapa kalimat ya? Bisa lebih dari 5 kalimat. Kira-kira di dalam paragraf ini pokok pikirannya
Jadi pokok pikirannya apa? Energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Cukup. Terus, paragraf ketiga. Coba. Siapa yang mau? Nadia. Ayo Nadia. Lihat di paragraf ini. Dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan dan seterusnya. Kira-kira pokok pikirannya di kalimat awal atau kalimat akhir? Kalimat apa? Ya, kalimat yang di awal. Dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Bisa kita singkat. Gimana singkatnya? Hubungan antara beberapa rantai makanan. Titik. Bisa begitu, cukup ya. Jadi pokok pikiran ini membahas tentang hubungan antara beberapa rantai makanan. Nah, cukup sampai situ. Tuh ya. Nah, selanjutnya coba dari paragraf pertama, ada nggak sih kata-kata baru yang kalian tuh nggak tahu maknanya? Ada nggak kata-kata baru yang kalian nggak tahu maknanya? Coba kalau di sini kan dijelasin mangsa. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan hewan lain. Kita udah dikasih tahu artinya. Nah, kalau ini coba lihat paragraf ketiga. Ada nggak kata baru yang kalian tuh nggak tahu artinya tuh apa sih? Kompleks. Apa arti kompleks? Nggak tahu. Sekarang kita akan cari di kamus online, kamus besar bahasa Indonesia online. Tadi kita mau cari apa? Kompleks. Nanti kalian bisa cari sendiri ya. Nanti ibu bagikan laptop dan kalian cari sendiri artinya di kamus besar bahasa Indonesia dari. Kita ketik kompleks. Artinya adalah apa? Apa nih? Mengandung beberapa unsur yang pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan. Berarti kompleks artinya apa? Rumit atau sulit. Nah, coba ada kalimat lain lagi nggak? Kata lain yang sulit. Kata baru yang menurut kalian sulit. Kalau komponen, tahu nggak komponen? Tidak. Tahu nggak arti komponen? Enggak. Ya, kita cari lagi komponen. Ketik lagi di sini. Komponen. Cari. Komponen adalah bagian dari keseluruhan atau unsur. Komponen itu adalah bagian dari keseluruhan. Nah, berarti nih, coba setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan, nah berarti komponen itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam jaring-jaring makanan. Maksudnya adalah itu. Tuh, ya. Paham? Nanti bisa kalau mencari sendiri artinya? Bisa ya. Ya. Selanjutnya adalah kita simak video berikut tentang jaring-jaring makanan. Hai, assalamualaikum. Apa kabarnya kalian? Jaring makanan. Wah, ini dulukan karena kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Kalian tahu tidak jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Nah, kalian masih ingat tidak apa pengertian dari rantai makanan? Rantai makanan adalah siklus makan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup. Jadi, apa bedanya antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Kalau jaring-jaring makanan, dia terdiri dari beberapa rantai makanan. Sedangkan rantai makanan hanya ada satu alur saja. Jaring-jaring makanan karena rantainya banyak, jadi alurnya juga banyak. Nah, kalian masih ingat tidak pengertian dari ekosistem dimakan oleh rusa? Kemudian rusa dimakan oleh harimau. Selanjutnya harimau akan mati dan diuraikan bangkainya oleh jamur. Dalam rantai makanan tadi,
Masing-masing makhluk hidup memiliki kedudukan yang berbeda. Ada yang berperan sebagai produsen, yaitu penghasil makanan. Ada yang berkedudukan berperan sebagai konsumen satu, hasil makanan. Lalu ada konsumen tingkat 2 atau pemakan konsumen tingkat 1, dan yang terakhir adalah dekomposer atau pengurai. Nah, konsumen ini ada yang herbivora, yaitu pemakan tumbuhan, dan ada juga yang karnivora, yaitu pemakan daging. Konsumen pada rantai makanan bisa lebih dari 2. Oh iya, ada pemakan segala namanya omnivora. Contohnya adalah ayam. Ayam dapat memakan tumbuhan seperti padi dan bisa memakan hewan seperti belalang. Kita lihat kembali rantai makanan pada ekosistem pada rumput ini ya. Rumput kedudukannya sebagai produsen karena dia penghasil makanan untuk hewan lainnya. Rusa sebagai konsumen tingkat 1, harimau sebagai konsumen tingkat 2, dan jamur sebagai dekomposer atau pengurai. Apakah kalian sudah paham? Sekarang nanti jaring-jaring makanan pada ekosistem pada rumput berikut ini. Bisa kita lihat ada banyak rantai makanan di sini yang saling tumpang tindih. Berapa jumlah rantai makanan? Apakah kalian tahu berapa jumlah rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem pada rumput tersebut? Mari kita lihat satu-satu dari rantai makanannya ya. Di sini Miss Rahmi uraikan satu persatu. Kita dapat simpulkan ada 6 rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem pada rumput tersebut. Selanjutnya, Miss Rahmi akan membahas jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Kita amati dulu salah satu rantai makanan pada ekosistem sawah berikut ini. Padi kedudukannya sebagai produsen karena dia dapat menghasilkan makanan untuk makhluk hidup lainnya. Kemudian belalang sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, dan elang sebagai konsumen tingkat 3. Selanjutnya yang terakhir adalah jamur yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Sekarang amatilah jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah berikut ini. Jaring-jaring makanan tadi terdiri dari beberapa rantai makanan, sehingga energi yang mengalir juga makin kompleks. Nah, kalian tahu tidak berapa jumlah rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem sawah tersebut? Sekarang kita lihat satu persatu rantai makanannya. Dapat disimpulkan ada 5 rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem sawah tersebut. Yang terakhir, Miss Rahmi akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan pada ekosistem di laut. Kita amati dulu salah satu rantai makanan pada ekosistem di laut berikut ini ya. Fitoplankton kedudukannya sebagai produsen. Kemudian zooplankton sebagai konsumen 1 atau tingkat 1, udang sebagai konsumen tingkat 2, dan ikan besar ini sebagai konsumen tingkat 3. Bisa juga sebagai pengurai karena ikan besar juga bisa memakan ikan yang sudah mati. Sekarang amati jaring-jaring makanan ekosistem di laut berikut ini. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Dari jaring-jaring makanan di ekosistem laut tersebut, apa kalian tahu berapa jumlah rantai makanannya? Terima kasih juga yang udah like video ini dan subscribe dan kalau YouTube channelnya. Seperti biasa, kita uraikan satu persatu rantai makanan dari jaring-jaring ekosistem di laut tersebut. Maka dapat kita simpulkan ada 4 rantai makanan pada jaring-jaring makanan tersebut. Oke, itu tadi materi kita hari ini. Semoga kalian paham ya. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bye.
gambar. Nanti kalian susun ya menjadi sebuah jaring-jaring makanan. Gimana yang dulu? Saya mau putar satu yang mau tidak. Ya. Saya putar dulu ya.
Kurang. Betul. Ayo. Baik lagi nggak sih? Enggak. Boleh. Jangan dulu, ibu belum ini. Belum bareng. Ayo, kata kuncinya lihat di kalimat pertama. Rantai makanan sebagai bagian dari jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Kata kuncinya ada
Slang